Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya sanak. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya sanak. Sanak, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Elektra yang dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Bob Roman. Film ini dibintangi oleh Jennifer Garner, Goran Visnich, Kirsten Prout, Will Yun Lee, Hiroyuki Tagawa, dan Terence Stamp. Film ini bercerita tentang seorang wanita pembunuh bayaran yang bernama Elektra, di mana nantinya dia akan mengkhianati misinya sendiri dan malah melindungi korbannya dari kejahatan yang datang kepada mereka. So, bagaimana ceritanya sanak? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya sanak. Film diawali dengan scene sebuah rumah yang dijaga oleh pasukan keamanan. Dan di dalamnya ada seorang bos dan anak buahnya yang bernama Bauer. Dia sedang sibuk mengawasi kamera CCTV. Lalu tampak seorang wanita yang misterius yang mulai membunuh satu persatu pasukan yang menjaga rumah tersebut. Tak lama satu persatu CCTV mulai padam. Dan Bauer mulai terlihat ketakutan. Dia terus mengontak anak buahnya yang sedang berjaga di luar namun tidak ada yang menjawab. Malah Elektra lah yang menjawab panggilannya. Saat ia melihat gagang pintu ruangannya akan dibuka, dia langsung menembak pintu itu dengan membabi buta. Mungkin dia berharap bisa membunuh Elektra, namun ternyata tembakannya tidak mengenai apapun. Malah ia yang dihajar sama Elektra. Dan akhirnya Elektra membunuh Bauer dan sang bos. Scene beralih ke sebuah ruangan di mana di situ sedang ada pertemuan antara Master Roshi, Kigiri, dan Meizumi. Mereka sedang membahas sesuatu yang mereka sebut dengan harta. Dan Meizumi meminta izin kepada Master Roshi untuk menjalankan misi mengejar dan mendapatkan harta tersebut. Adegan selanjutnya terlihat Elektra yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh seseorang. Dia bernama McCabe dan dia adalah agen dari si Elektra ini. Dia menawarkan sebuah pekerjaan baru untuk Elektra. Awalnya Elektra menolak. Namun saat McCabe mengatakan jumlah uang yang akan diterima dan bahwa mereka akan mencari orang lain untuk melakukan pekerjaan itu, Elektra pun langsung menerimanya. Dan McCabe berkata dia akan menghubungi Elektra setelah targetnya didapatkan. Saat Elektra tengah berada di sebuah pulau, dia teringat tentang kenangan-kenangan masa lalunya. Bagaimana dia mati dan bisa hidup kembali. Dan juga latihan-latihan bela diri yang dijalaninya, sampai akhirnya dia disuruh pergi oleh gurunya. Elektra mendapat telepon dari McCabe yang mengatakan kalau ia disuruh menunggu dulu di pulau itu untuk sementara waktu sampai tugas didapatkan. Dan terlihat Elektra yang sedang melakukan persiapan-persiapan di rumahnya di pulau itu. Tak lama setelah itu, dia menyelam di laut. Dan saat kepalanya keluar dari dalam air, dia terlihat sedang berada di sebuah kolam renang dan teringat tentang masa kecilnya yang sedang diajari berenang oleh ayahnya. Dan akhirnya ia sadar bahwa itu adalah ilusi. Saat ia kembali ke rumahnya, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ada sebuah bayangan melintas dan langsung mengejarnya dengan mengambil sebuah pisau. Ternyata ada seorang gadis yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Dia melempar pisau ke arah gadis itu untuk menghentikannya. Gadis itu bernama Abby. Dia mencuri kalung Elektra. Dia memohon kepada Elektra untuk tidak melapor kepada polisi atau ayahnya akan membunuhnya. Dan akhirnya Elektra mengusirnya keluar. Adegan selanjutnya, terlihat Elektra kecil sedang berada di rumahnya. Saat ia membuka pintu, ia melihat sesosok iblis dan langsung terkejut. Iblis itu langsung menghilang ke arah jendela. Tak lama Elektra pun terbangun. Rupanya dia sedang bermimpi buruk, mimpi yang terus menghantuinya. Dan dia melakukan latihan-latihan untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruknya. Esok paginya, saat Elektra yang sedang memandangi lautan, dia didatangi oleh seorang pria. Pria itu sedang mencari anaknya dan bertanya kepada Elektra apakah dia melihatnya. Elektra menjawab bahwa anak itu menerobos rumahnya. Dan pria itu memperkenalkan dirinya, dia bernama Mark Miller. Setelah itu, Elektra menelpon McCabe dan mengatakan dia menderita menunggu di pulau itu. Jika tidak ada nama secepatnya, maka ia pun akan segera pergi. Sore harinya saat dia kembali memandangi lautan, dia kembali didatangi oleh Abby.
Kali ini Abby bilang kalau ayahnya memberikan tugas kepadanya untuk mengundang Elektra makan malam di rumahnya. Abby memohon kepada Elektra untuk datang, karena jika tidak, dia akan terus menyelinap ke rumahnya. Akhirnya, Elektra pun mau menerimanya. Malam harinya, terlihat Mark yang sedang sibuk mempersiapkan masakan makan malam. Dia terkejut melihat Abby yang datang bersama Elektra. Ternyata, mengundang Elektra hanyalah inisiatif Abby saja dan Mark tidak tahu dengan hal itu. Saat Elektra akan pergi, Mark mencegahnya dan bilang kalau dia senang Elektra berada di sini. Mereka pun akhirnya makan malam bersama sambil bercerita-cerita dan mulai terlihat keagraban di antara mereka bertiga. Setelah selesai makan malam dan mengantar Abby tidur, Mark menawarkan minuman untuk Elektra dan menceritakan tentang kematian ibunya Abby karena mabuk saat mengemudi. Elektra juga bilang kalau ibunya meninggal sewaktu ia masih kecil. Tiba-tiba Elektra merasa harus pergi. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun hilang begitu saja. Dia kembali bermimpi tentang masa kecilnya. Dia melihat ibunya berbaring tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Dan dia mengambil kalung yang masih terpasang di leher ibunya. Dan tak lama dia pun terbangun karena mendengar HP-nya berbunyi dan bilang kalau ia mendapat kiriman. Dan telah ada sebuah amplop di depan pintu rumahnya. Amplop tersebut berisi target orang yang harus segera dibunuhnya. Aduh, ternyata orang yang harus dibunuhnya itu adalah Mark dan Abby. Sejenak kita pun dibuat berpikir siapa sih sebenarnya si Mark dan Abby ini hingga harus dimatikan. Tanpa pikir panjang, Elektra pun langsung bersiap untuk segera menghabisi ayah dan anak itu. Elektra langsung standby dan mulai membidik dengan panahnya ke arah sasarannya yaitu Mark dan Abby yang kebetulan sedang berada di dalam rumah. Namun saat membidik, dia ragu-ragu dan menurunkan panahnya. Setelah berpikir sejenak, dia kembali membidikkan panahnya kepada dua orang itu. Namun, ia tetap ragu dan akhirnya memutuskan gak jadi menembak ayah dan anak tersebut. Dia lalu menelpon McCabe dan bilang kalau terlalu banyak kemungkinan dan informasinya gak cukup. Elektra akhirnya menyatakan mundur dan memutuskan akan pergi dari pulau itu. Di saat Elektra yang sedang berdiri di dermaga dan bersiap untuk berangkat meninggalkan pulau tersebut, tiba-tiba dia merasakan ada keanehan dengan orang-orang yang sedang lewat. Dia seolah merasakan akan terjadi hal yang buruk sama Abby. Pada malam harinya di rumah Mark, terlihat dua orang berpakaian ninja yang kelihatannya datang untuk membunuh Mark dan Abby. Mereka langsung mengintai dan mencari waktu yang tepat untuk membunuh ayah dan anak itu. Karena sedang hujan dan akan terjadi badai, Mark memutuskan untuk ke gudang mengambil beberapa kantung pasir. Di saat Mark baru keluar, terlihat ninja yang sudah siap untuk membunuhnya. Di saat itulah Elektra datang dan kembali mengajak Mark untuk masuk ke dalam rumah. Saat Mark masuk, Elektra langsung beraksi dan membunuh salah satu ninja yang nangkring di atap. Ninja itu pun langsung lenyap jadi asap setelah mati tertusuk. Di dalam rumah, Elektra bertanya kepada Mark tentang siapa dia sebenarnya. Namun belum sempat Mark menjawab, ninja yang satu lagi datang menembak Mark. Untung tembakannya masih meleset. Elektra menyuruh Mark untuk tetap bersama Abby di dalam kamar. Elektra ini emang sakti sana. Dia bisa melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dia melihat ninja itu menembaknya dan sebelum itu benar-benar kejadian, dia sudah menyiapkan cara terbaik untuk mengatasinya. Saat Elektra akan menghabisi ninja itu, dia bertanya siapa yang mengirimnya. Dan ninja itu menjawab, kau akan segera tahu. Dan kayak kejadian tadi, ninja itu langsung hilang berubah jadi asap berwarna hijau. Lalu Elektra berkata, ada lagi yang akan datang, dan selanjutnya akan lebih buruk. Adegan selanjutnya, kita kembali dibawa ke sebuah ruang rapat di mana di situ ada Kigiri yang datang bersama anak buahnya, Master Roshi, Mezumi, dan anggota Dewan The Hand yang lainnya. Kigiri menyampaikan bahwa Mezumi telah gagal dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Master Roshi. Dan dia bilang kalau The Hand tidak boleh kehilangan harta tersebut dan meminta izin agar tugas itu diberikan kepadanya. Master Roshi pun mengizinkannya, dan jika Kigiri berhasil, dia akan berhak untuk memimpin Dewan The Hand karena Master Roshi akan mengundurkan diri. Scene berganti ke arena tempat permainan biliar, di mana di situ terlihat ada seorang tua yang sedang bermain biliar dengan anak muda.
Tak lama, Elektra, Mark, dan Abby pun tiba di tempat itu. Elektra pun langsung mendatangi orang tua tersebut yang ternyata adalah gurunya sendiri. Elektra bilang kalau Mark dan Abby membutuhkan perlindungan dari gurunya itu karena sedang dikejar oleh anggota The Hand. Gurunya bertanya kepada Elektra kenapa dia mau melindungi Mark. Apakah untuk menebus dosa-dosanya? Mendengar itu, Elektra langsung marah dan mencoba untuk menyerang gurunya. Tapi ya namanya guru ya pasti lebih hebat dong dari muridnya. Elektra langsung pergi dari tempat itu dan dikejar oleh Mark dan Abby. Mata Elektra langsung tertuju kepada gambar elang di dinding dan langsung menyuruh Mark dan Abby untuk bergegas masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Ternyata gambar elang itu hidup sana. Dia adalah mata-mata dari anak buah Kigiri yang bertugas untuk mengintai keberadaan Mark dan Abby. Dan Kigiri kembali menyuruh anak buahnya untuk tetap melakukan pengintaian. Tak lama kemudian, sampailah Elektra di rumah McCabe. Esoknya saat Elektra masih tertidur, dia dikejutkan oleh suara tembakan McCabe. McCabe sedang memburu seekor elang yang sudah dia curigai dari kemarin. Saat itu juga, Elektra berkata bahwa Kigiri dan anak buahnya telah sampai juga di situ. Elektra, Mark, dan Abby kabur melalui terowongan bawah tanah dengan arahan dari McCabe. Saat McCabe melihat ada bayangan di depan pintu, dia langsung menembak dengan shotgunnya. Namun orang itu kebal sana. Nggak mati, dia udah di door. Dan Kigiri pun berhasil mendapatkan McCabe. Dia melihat kemana arah lari Elektra melalui mata McCabe. Setelah dia tahu, dia langsung menebas kepala McCabe. Malang sekali nasib McCabe ya sana. Saat sedang berlari di hutan, Elektra melihat si badan besar dan mencoba menusuknya dari belakang. Namun pisaunya patah. Dia melempar Elektra dengan kayu di tangannya. Meleset. Namun kayu itu mengenai sebuah pohon besar dan mematahkannya. Nah, pohon besar inilah yang akhirnya bisa menghancurkan si badan besar itu. Mark dan Abby yang masih berlari dikejar oleh serigala siluman. Dan tiba-tiba ada seorang petarung yang entah dari mana datangnya langsung menghajar Mark dan membekap Abby. Disitulah Abby akhirnya memakai gelang yang ada di tangannya untuk melawan si petarung itu. Dan Mark pun berhasil membasmi petarung itu dengan melemparkan pisau tepat di badannya. Dan Abby pun berhasil menghabisi serigala yang datang secara tiba-tiba. Secara mengejutkan, Elektra langsung diserang oleh wanita beracun sampai ia tak berdaya. Abby pun yang mencoba melawan, langsung dicegat oleh Kigiri. Di saat keadaan mulai genting, datanglah banyak pasukan ninja berbaju putih dan juga guru dari Elektra. Kigiri pun langsung kabur. Guru itu pun langsung melihat kondisi Elektra dan bilang kalau dia akan baik-baik saja. Adegan selanjutnya terlihat Elektra yang sedang memperhatikan Abby yang sedang berlatih tarung di tempat gurunya. Disitulah gurunya menjelaskan kalau Abby ini yang disebut dengan harta. Dan dia adalah seorang anak ajaib yang sejak berumur 4 atau 5 tahun. The Hand menyebutnya dengan istilah harta dan ingin menculiknya. Pada malam harinya, Elektra pergi ke hutan. Dia menggunakan ilmu telepatinya untuk mendatangi Kigiri dan menentangnya untuk bertarung agar semua masalah ini pun terselesaikan. Elektra kembali mendatangi rumah lamanya. Saat dia masuk, terbayang kilasan-kilasan masa lalunya saat ia masih kecil. Dan tak lama, pasukan ninja Kigiri mulai berdatangan. Elektra membasmi semua ninja itu dengan meledakkan gas dalam sebuah ruangan. Dan setelah itu Kigiri pun datang. Mereka pun langsung memulai pertarungan.
Dan kembali ke kilasan masa lalu Elektra, di mana terlihat Ki Giri lah yang membunuh ibu Elektra. Mereka pun kembali melanjutkan pertarungan. Saat Elektra hampir dikalahkan oleh Ki Giri, Abby datang secara tiba-tiba untuk mencoba menyelamatkan Elektra. Elektra pun mengajak Abby untuk kabur dan memasuki sebuah taman yang berbentuk labirin. Si Tato mulai beraksi dan mengeluarkan ular-ular silumannya untuk mengejar Elektra dan Abby. Ular-ular itu berhasil melilit Abby. Saat mengetahui itu ulah si Tato, Elektra langsung mendatangi si Tato dan menghabisinya. Saat itu juga, semua ular-ular itu langsung lenyap tak bersisa. Baru saja Abby terlepas dari si ular siluman, dia langsung ketemu sama si wanita beracun dan langsung terkena serangan wanita itu. Dan Abby pingsan lagi jadinya sana. Elektra yang sedang sibuk mencari di mana keberadaan si Abby malah dihadang oleh Ki Giri, dan tentu saja mereka pun bertarung lagi. Elektra terkena tendangan yang keras dari Ki Giri dan langsung membuatnya tak berdaya. Di saat Elektra hampir kalah, Ki Giri mau menghabisi Elektra. Namun ternyata Elektra berhasil menusuk Ki Giri dan menjatuhkannya ke dalam sebuah sumur. Dan akhirnya Ki Giri pun mati sana. Setelah berhasil merasakan di mana keberadaan si wanita beracun, Elektra langsung melemparkan pisaunya ke arah wanita itu dan tepat mengenai wajahnya. Wanita itu pun tewas jadi asap.
Elektra pun membawa Abby yang sedang pingsan dan berhasil menyadarkannya. Dan di akhir cerita, setelah salam perpisahan dengan Mark, Abby dan gurunya, Elektra pun pergi. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini Sana, terkadang kebaikan yang tulus dapat merubah niat yang jahat menjadi sebuah kebaikan Sana. So, tetaplah berbuat baik agar kebaikan juga datang sama kita semua. Onde mande, rancak bana.